Menyeramkan, kuno, dan tak terawat adalah kesan yang melekat pada sebuah bangunan di Jalan Banyu Urip Wetan 1A nomor 107 Surabaya. Sejak lama, bangunan ini bahkan dikenal dengan sebutan Gedung Setan. Gedung ini memiliki 2 lantai dengan luas sekitar 400 meter persegi. Akses masuknya melewati pasar yang buka sejak sebelum subuh. Saat menyusuri bagian dalamnya, mengejutkan. Ternyata ada penghuni. Para penghuni bertahan dengan terpaksa seperti kondisi plafon yang ditempati burung dan atap yang bocor saat hujan. Siapa sangka ternyata di dalam Gedung Setan ini ada sekitar 58 kepala keluarga yang tinggal. Bentuk rumahnya disekat seperti ini. Luasnya hanya sekitar 3,5 kali 5 meter. Di depan ada ruang tamu, kemudian di belakang sini ada kamar tidur dan dapur. Wah, bahkan ada lantai 2, ada tangganya. Di atas biasanya digunakan untuk kamar tidur. Rumah yang berada di lantai 2 ini tidak ada kamar mandinya. Dan dalam kondisi terpepet, orang-orang tidak lagi takut dengan hantu. Gedung ini memiliki riwayat panjang. Pada awal abad ke-19, dibangun sebagai rumah megah bergaya Eropa abad ke-18 oleh J.A. van Middelkoop. Namun, rumah tak pernah ditinggali karena sebagai pejabat Hezaheber, ia harus menempati rumah dinas yang berada di kawasan Simpang. Pada waktu itu, rumah ini menjadi lanskap yang indah dengan suasana sekitar berupa perkampungan dan tanah pertanian. Bertahun-tahun kemudian, rumah ini dibeli seorang dokter Tionghoa bernama Dr. Teng Sio Hye. Hingga suatu ketika, ia mendapat gangguan hantu dan rumah ini tak pernah lagi ditempati. Rumah dibiarkan kosong, sampah berserakan, hingga menambah suasana seram. Kondisi itu berlangsung hingga masa revolusi. Setelah perang reda dan kebutuhan permukiman meningkat, orang-orang yang tidak memiliki rumah pun nekat mengakuisisi dan menempati gedung ini. Penghuninya tak hanya orang-orang Bumi Putra, tapi juga keturunan Tionghoa yang bernasib kurang baik. Mereka pun beranak pinak di sini. Di atas generasi saya itu dia pernah cerita kalau di Gedung Setan ini dulu ini memang kosong, ya. Karena ada pada waktu tahun 48 itu ada clash di daerah Jawa Tengah sana, terus mereka itu lari ke Surabaya. Nah, di Surabaya ditampung. Pertama penampungannya di Jalan Penele sana. Nah, di situ ada persatuannya, namanya Persatuan Cina Chonghua Chongwei. Nah, itu. Nah, setelah di situ terlalu banyak, tidak muat toh. Terus akhirnya berusaha untuk menempati gedung ini. Jejak warga Tionghoa juga terpatri di salah satu sudut gedung ini. Dulunya, tempat ini dijadikan sebagai bongpai atau tempat sembahyang. Belakang gedung ini pernah ditempati makam Tionghoa, sehingga warga yang ingin berziarah melewati gedung ini. Etnis Tionghoa menjadi bagian keragaman di Surabaya, begitu juga dengan kulinernya. Sebuah restoran Tionghoa peranakan di Jalan Raya Darmo Permai 1 menggabungkan menu ala Tionghoa dan Indonesia. Seperti aneka jajanan pasar yang dikembangkan sejak 1998. Jajanan pasar bisa mengingatkan memori zaman dulu. Sebagai sebuah peninggalan, jajanan pasar perlu dikenalkan ke generasi muda. Resep yang dibawa dari Tiongkok dan disesuaikan dengan lidah Indonesia bisa menjadi satu cerita. Selain beberapa jajanan pasar, ada pula misua tim ayam, lontong cap gomeh, dan misua rawon. Rawon biasanya dimakan dengan nasi, tapi kali ini makannya sama misua. Wow. Unik, karena ada kenyalnya, kemudian kuah rawonnya gurih dan ini ada daging sapinya.
empuk, mantep. Jadi ini menggabungkan makanan Indonesia dengan Tiongkok. Dan ada maknanya, kalau di kebudayaan Tionghoa, misua melambangkan panjang umur. Sementara kalau ini jajanan pasar, ternyata ada yang diadopsi dari beberapa negara. Misalnya dari Tiongkok nih, lagi-lagi. Ada kue tok, atau kue ku, atau kue kura-kura, karena bentuk cangkangnya ini menyerupai kura-kura. Dan maknanya juga sama, berarti panjang umur, seperti usia kura-kura yang bisa mencapai ratusan tahun. Baik jajanan pasar yang diwariskan turun-temurun maupun gedung setan yang ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya sama-sama memiliki cerita. Tak hanya cerita suka dan duka, tapi juga ada doa. Kanza Tamarindora, Heru Sudarmanto, Surabaya, Jawa Timur.